Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilan Haki, dengan NIM B1D220700 akan menyampaikan materi dari struktur konstruksi 2, yaitu struktur atap. Struktur atap merupakan bagian dari struktur bangunan gedung yang berfungsi untuk melindungi bangunan beserta isinya dari panas matahari, hujan, serta pengaruh iklim dan cuaca lainnya. Dalam suatu rencana bangunan gedung, gambar bentuk atap mulai terlihat sejak gambar tampak bangunan baik dari depan, samping maupun belakang. Pada gambar potongan, bentuk atap mulai diperlihat lebih detail termasuk bentuk kuda-kudanya. Dalam penggambarannya, rencana struktur atap digambarkan dalam bentuk denah atau penempatan komponen-komponen rangka atap dan diikuti dengan gambar potongan dari bagian-bagian struktur atap bangunan yang dirancangnya. Potongan ini dibuat pada bentuk kuda-kuda serta komponen-komponen struktur atap yang lainnya, misalnya konsol yang berbentuk rangka segitiga maupun yang menggunakan bahan beton bertulang atau disebut dak bahan beton bertulang. Berbagai jenis atap dapat diidentifikasi dari bentuknya. Prinsip atap yang dirancang pada daerah tropis lembab adalah atap miring karena mempunyai overstack yang melindungi dari tampian hujan dan sinar matahari langsung ke dalam bangunan. Nah, berikut untuk bentuk atap yang sering ada terutama di Indonesia itu ada atap datar gitu kan, biasanya itu terbuat dari dak beton. Ada juga atap sengkuap, ini agak miring gitu kan. Lalu ada atap pelana, tampak atasnya seperti ini. Lalu ada atap tenda. Terus ada atap perisai gitu kan, bentuknya seperti perisai atau bisa disebut ini sebagai atap jure gitu kalau di kita itu. Lalu ada atap mansar. Ini untuk atapnya itu seperti terbagi dua gitu kan, ada dua umpak. Lalu ada atap menara. Ini seperti atap tenda, cuman untuk ukuran tingginya itu lebih tinggi dari yang biasanya. Lalu atap limas atau ini bisa disebut seperti atap kerucut, mirip seperti kerucut. Lalu atap Minangkabau, ini khas dari Minangkabau atau Pulau Sumatera, tidak jauh seperti ini. Lalu atap joglo, ini atap khas dari daerah Jawa, terutama di Jawa Tengah itu. Nah, ada komponen struktur atap menurut fungsi dan peletakannya. Pertama ada kuda-kuda. Kuda-kuda merupakan komponen struktur atap yang dibuat untuk menahan serta meneruskan penutup atap serta komponen-komponen pendukungnya serta meneruskannya kepada komponen struktur yang ada di bawahnya, yaitu kolom dan balok tepi. Prinsipnya, kuda-kuda adalah rangka berbentuk segitiga atau bukan segitiga yang dikelilingi oleh bentuk segitiga. Yang kedua itu ada balok gording, adalah komponen struktur atap yang berupa balok yang bertumpu langsung pada kuda-kuda serta merupakan tempat tumpuan dari balok usuk. Ukuran penampang gording pada umumnya itu ukuran 8/12 jika bentang tidak lebih dari 3,5 meter. Selanjutnya ada balok usuk. Balok usuk merupakan komponen struktur atap yang merupakan balok berada di atas balok gording, menumpang di atas balok gording, serta merupakan tempat bertumbuhnya balok oreng. Balok usuk ini pada umumnya mempunyai ukuran penampang 5/7. Bentuk balok usuk maksimalnya adalah
5 meter pada semua sisi kemiringan. Lalu ada juga barokreng, dan ini merupakan struktur atap yang merupakan tempat bertumpunya penutup atap yang berupa genting atau sejenisnya. Jarak reng disesuaikan dengan ukuran genting gitu kan, atau penutup atap yang dipergunakan. Bentang reng juga disesuaikan dengan penutup atapnya. Misalkan untuk genting itu biasanya 25 kali 20. Nah, jika menggunakan genting, bentang reng maksimal itu 40 cm. Jika menggunakan sirap, bentang rengnya 50 cm. Ukuran penampang reng pada umumnya 2/3. Lalu peletakan reng pada bagian ujung atas dan bagian ujung bawah dari struktur atap selalu diletakkan berdiri, sedangkan di bagian lain selalu diletakkan dalam posisi tidur. Hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bidang atap yang tidak melengkung. Nah, ini ada beberapa bentuk atap. Untuk yang pertama ini untuk bangunan yang sederhana dan memiliki atap atau bangunan yang kecil. Ini agak besar. Ini biasanya untuk bangunan yang lebar. Nah, kalau ini yang keempat itu biasanya ini untuk rangka atap yang terbuat dari yang bahannya dari baja ringan. Nah, adapun syarat penggambaran untuk rencana struktur atap yang perlu diperhatikan, pertama itu atap digambar dengan ukuran dan skala yang benar gitu. Lalu diberi notasi selengkapnya, termasuk notasi yang berupa grid struktur atap berbeda dengan ukuran maupun jenisnya. Diberi notasi garis tepi atap pada bagian-bagian yang melingkupi suatu bangunan. Lalu penggambaran garis komponen struktur atap sesuai dengan kenampakan yang ada. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ini dan rencana atap. Jadi untuk panjang atap itu dilebihkan dengan jarak dari dinding ke luar itu 80 sampai 100 cm gitu. Nah, ini bisa dilihat kan, ini ada balok gitu kan, atau dinding ke bawahnya mengelilingi bangunan ini, dan ini ada lebihnya sekitar kurang lebih 80 sampai 1 meter gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Ini di sini posisinya ring balok, di sini ada gording, ada lisplang itu kan yang paling ujung. Lalu ada jurai luar, terus ada lisplang juga paling ujung. Nah, ini untuk gording ini ada 3 gording gitu, ada 1, 2, 3 sebagai penumpuk dari usuk itu. Nah, ini gambaran untuk usuknya dengan ukuran 5/7. Selanjutnya ini masih sama gitu kan dengan yang tadi, cuman ini bagian sudutnya diberi garis dari ujung ke ujung. Ini kan tengahnya sini 1, sini ke ujung 1. Nah, ini merupakan bentuk kuda-kuda dari struktur atap. Ini ada beberapa bagian kuda-kuda dan sambungan. Pertama dari K1, ini bagian samping. Lalu ada K2, terus ada K3 itu bagian hubungan di atas. Lalu ada K4, ini merupakan sambungan antar kayu. Lalu ini untuk K5 ada bagian tumpuan dari kuda-kuda, dan K6 itu merupakan ujung dari struktur atap yang ada talangnya.
Untuk detail ketiga itu dari bumbungan. Di sini ada beberapa komponen lebih detail lagi gitu kan. Nah ini ada genteng, di bawahnya terus ada ring, di bawah ring berarti ada usuk, setelah usuk ada gording gitu kan yang menahan usuk tersebut. Nah untuk kuda-kuda, setelah gording ada kuda-kuda. Terus untuk plat baja ini kadang ada yang menggunakannya, ada yang tidak, tapi lebih baik menggunakan plat baja karena akan mengikat struktur sambungan dari kuda-kuda ini menjadi lebih kuat. Nah, untuk kuda-kuda bagian bawah juga ini dipasang plat baja. Plat bajanya ukuran 4,4 mili gitu, dengan baut 10 mm. Nah ini untuk keempat khusus dari sambungan. Sambungan ini bentuknya antara kanan dan kiri itu sama gitu kan, cuman digabungkan seperti ini. Tetapi untuk memperkuatnya ditambah balok lagi di atasnya gitu untuk menyambung ini. Nah, balok ini ukuran 8x2 kali 8/12 sesuai dengan lebar balok tersebut. Lalu di sini di bawahnya diberi alas, diberi plat baja juga yang dibaut. Nah ini untuk detailnya K2 bisa dilihat di sini. K2 itu tumpuan samping dari kuda-kuda. Selanjutnya ini detail dari K1. Tumpuan samping dari sebuah bangunan gitu kan. Untuk keluarnya ini ada penahan juga untuk memperkuat kuda-kuda yang ini agar tidak cepat patah gitu kan. Jadi ditambah kuda-kuda di sini. Nah lalu ada juga yang menggunakan talang, bisa dilihat. Nah kalau ini ujung gentengnya ujung atapnya menggunakan talang seperti ini dengan dipasang talang, cuman di bawahnya dikasih penyangga dengan kayu gitu kan. Karena rata-rata dari umumnya dari kita itu untuk penahan talang itu bawaan dari talangnya tersebut gitu. Kadang kan bisa patah gitu kan karena tidak kuat itu. Ketika beban air hujan yang besar, kemungkinan kan beban air ke talang juga lebih berat itu kan. Makanya perlu penambahan sebuah kayu di bawahnya untuk menahan talang, tidak hanya penahan dari talang bawaannya. Nah kalau ini untuk detailnya tanpa talang itu langsung di ujungnya dikasih list pelang aja. Nah untuk setiap sambungan pada rangka atap itu baiknya menggunakan plat baja agar memperkuat pengikatan agar tidak mudah lepas itu kan ketika terjadi pergeseran atau goncangan. Jadi struktur akan semakin kuat. Nah seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk materi terkait struktur atap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.